بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah beserta jajarannya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, mulai daripada nikmat kehidupan, diberikan kita kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita kerjakan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan alam, tauladan hidup kita, kerinduan dan kecintaan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan saya dalam waktu yang singkat ini menyampaikan kajian zuhur kepada kita bersama, yang mana kita jadikan sebagai sumbernya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74, yang mana ini juga menjadi salah satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan anak-anak keturunan kami sebagai penyenang, penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, salah satu tipe anak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti ayat yang kita baca tadi, diistilahkan oleh Allah dengan qurrata a'yun, anak yang menyejukkan, yang menyenangkan hati orang tuanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, anak yang qurrata a'yun ini merupakan impian setiap orang tua. Karena itu setiap orang tua mendambakan kehadiran anak, karena dia merupakan bahagian daripada anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak dan Ibu kaum muslimin, tentu untuk mendapatkan anak-anak yang qurrata a'yun ini tentu mesti ada usaha yang maksimal daripada para orang tua. Bapak dan Ibu kaum muslimin, para ulama tafsir kemudian menjelaskan maksud daripada anak yang qurrata a'yun itu. Yang pertama Bapak dan Ibu, anak-anak yang termasuk kepada kategori qurrata a'yun, yang menyejukkan, yang menyenangkan hati orang tuanya. Yang pertama, bila anak tersebut menjadi anak yang saleh dan salehah, dia kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah, segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dikerjakan, yang dilarang kemudian ditinggalkan. Anak-anak yang saleh dan salehah Bapak dan Ibu adalah salah satu tanda bahwa mereka termasuk anak qurrata a'yun. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin, anak-anak qurrata a'yun adalah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang anak mampu menjadikan orang tuanya sebagai salah satu sumber baktinya, yang kemudian dia akan diberikan keridhaan, dia akan mendapatkan kerelaan daripada kedua orang tuanya, maka di situ Bapak dan Ibu, inilah tanda bahwa anak itu termasuk anak yang menyejukkan hati orang tuanya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu kaum muslimin, yang ketiga maksudnya, bahwa anak-anak qurrata a'yun itu
adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dia tidak hanya berfikir individual, dia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, akan tetapi dia juga bagaimana berusaha untuk bisa memberikan manfaat yang banyak terhadap orang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa manusia yang terbaik di antara kita, manusia yang terbaik di antara manusia, kata beliau, adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bapak dan Ibu kaum muslimin, tentu anak yang seperti ini, seperti yang kita sampaikan tadi, adalah suatu ikhtiar yang mesti kita lakukan. Dalam Islam Bapak dan Ibu, untuk bisa mendapatkan anak yang seperti itu, mesti kita mulai dari bagaimana kita memilih pasangan. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis, seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya, nasabnya, dan yang keempat dikarenakan agamanya. Karena itu kata Nabi, Bapak dan Ibu, pilihlah calon seorang istri ataupun calon seorang ibu dari anak-anak yang akan dilahirkannya nanti dikarenakan agamanya. Karena Bapak dan Ibu kaum muslimin, ibaratkan kita memilih bibit, maka inilah yang diprioritaskan dalam agama kita. Kalau kita memilih seorang calon istri, memilih seorang pasangan hidup, maka pilihlah yang pertama karena dasar agamanya, karena kita akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang taat, yang tentu memiliki dasar-dasar agama daripada orang tuanya. Karena itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, ketika kemudian sudah dipilih anak ataupun seorang calon istri yang berdasarkan agama, maka kemudian ketika nanti seorang ibu sedang mengandung anaknya, maka dianjurkan dalam Islam Bapak dan Ibu agar seorang ibu memperhatikan bagaimana ucapannya, bagaimana perbuatannya saat dia mengandung anaknya. Karena apa yang dilakukan oleh seorang ibu, bila yang kemudian diucapkannya hal-hal yang baik, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang dia mengandung, maka insya Allah Bapak dan Ibu, anak yang ada di dalam rahimnya juga akan mendengarkan, dan tentu dia sudah dididik oleh orang tuanya, terkhusus ibunya, dengan nilai-nilai agama semenjak dia di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu kaum muslimin, agar kita bisa mendapatkan anak yang qurrata a'yun, yang mampu menyejukkan pandangan mata kita, yang ketiga yang bisa kita lakukan, tanamkan sejak dini nilai-nilai agama, ajarkan kepada mereka agama semenjak mereka kecil. Mulailah kita Bapak dan Ibu dari bagaimana mengajarkan tentang akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan imannya sejak dini, ajarkan sejak dini mereka melaksanakan ibadah, apalagi ibadah salat, yang kemudian kata Nabi, ketika seorang anak berusia 7 tahun, maka suruhlah mereka salat. Bila kemudian sudah berusia 10 tahun tidak mau juga melaksanakan salat, maka orang tua boleh memberikan hukuman, boleh memukul, untuk memberikan efek jerah atau memberikan pendidikan agar mereka menyadari atas kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, yang keempat yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita menjadi anak qurrata a'yun adalah dengan menjadikan diri kita sebagai contoh, menjadikan diri kita sebagai tauladan bagi anak kita. Sebab Bapak dan Ibu kaum muslimin, seorang anak itu dia punya sifat meniru daripada lingkungannya, dan lingkungan terdekat seorang anak tentu kedua orang tuanya. Bila kedua orang tuanya sudah memberi contoh yang baik, kedua orang tuanya menjadi orang tua yang taat kepada Allah, saleh dan saleha, lalu kemudian orang tuanya menjadi guru yang terbaik bagi anaknya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dengan itu anak kita akan tumbuh menjadi anak yang qurrata a'yun. Kemudian yang kelima yang bisa kita lakukan, ketika semua usaha sudah kita laksanakan, maka andaikan anak kita belum taat, andaikan anak kita belum menjadi anak yang soleh dan soleha, mari kita istiqamah dan bersungguh-sungguh untuk bermunajat kepada Allah,
doakan anak kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kirimkan hidayah ke dalam hatinya sehingga mereka berubah menjadi anak yang lebih baik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin bermanfaat, dan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.